Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, para hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, para hamba yang Allah Subhanahu wa taala semoga tetapkan panjenengan sedanten saha dalem menjadi bagian dari hamba-hamba yang Allah tetapkan puasa kita sebagai puasa yang makbulah. Demikian pula dengan sholat-sholat kita selama bulan Ramadan serta amal-amal soleh yang lain, termasuk pagi hari ini panjenengan semua melakukan aktivitas thalabul ilm. Sebab Ramadan itu melipat gandakan kuantitas dan kualitas ujroh atau balasan dari Allah atas tiap kebaikan hamba. Maka kalau biasanya panjenengan rawuh, panjenengan datang di majelis ilmu, bisa jadi pahalanya katakan bobotnya 50, maka di bulan Ramadan bisa 500 sampai tak terhingga kali. Tentu ini hal yang sangat kita syukuri. Betapa sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu teramat sayang kepada kita, sehingga senantiasa memberikan peluang-peluang untuk mendapatkan kebaikan itu berlipat-lipat. Ini saking sayangnya Allah, saking inginnya Allah panjenengan menjadi ahlul jannah, dan saking tidak inginnya Allah panjenengan kemudian dan saya harus ngiciti azab api neraka. Salawat salam semoga senantiasa menjadikan hati, lidah, serta perilaku kita menetapi apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai sebaik-baik uswah dan qudwah, yang kita semoga benar-benar mencintai beliau, yang kecintaan kita atas beliau menjadikan seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Ika di awal, menjadikan ketaatan yang tanpa tapi tanpa nanti, ketaatan yang totalitas, ketaatan yang tidak pilih-pilih. Sebab beragama itu tak boleh seperti kalau panjenengan hadir di tempat makan prasmanan, yang diambil yang disukai. Ini puasa-puasa ngomong prasmanan, maaf ya. Jadi kan kemudian jadi agak nunduk itu ya, karena mikir macam-macam. Jadi kalau prasmanan itu kan yang diambil yang disukai. Kalau beragama, kalau menjadi hamba Allah, maka tidak ada peluang bagi nafsu untuk mengambil pilihan lain jika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyara min amrihim. Jadi ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan puasa itu wajib Ramadan ya, maka tidak boleh ada yang mengambil hukum, oh itu wajibnya wajib kifayah Ustaz, berarti kalau yang lain sudah puasa kami tidak wajib. Apalagi kemudian mengambil sunnah atau hukum yang lain. Jadi kalau Allah sudah menetapkan kewajiban, ya sudah selesai. Para bunda yang dirahmati Allah, ini hari ini berapa Ramadan?
Alhamdulillah dengan apa lagi? Jadi kelupaan Bu. Pas 11 Ramadan. Biasanya hari-hari Ramadan itu di ujungnya ada kalimat Alhamdulillah sudah 14 Ramadan, hari raya semakin dekat. Tapi kalau panjenengan kan nggak begitu ya. Insya Allah Alhamdulillah 14 Ramadan THR semakin dekat. Para budaya dirahmati Allah, hari ini besok apa mau yang akan kita bahas temanya? Oh, ada yang tahu? Samaan Ramadan bagi seorang wanita. Ramadan itu memuliakan wanita. Jadi apapun syariat yang Allah tetapkan bagi seorang hamba, itu ujungnya pasti maslahat. Apapun masalah, ujungnya pasti masalah. Mau perintah itu sholat, mau perintah itu sedekah, mau perintah itu tadarus Quran, tilawah Quran, sampai kemudian kita berbicara ibadah yang menjadi inti Ramadan, yakni shaum atau siam. Meskipun dari sisi filosofi penerjemahan atau pengertiannya menjadi berbeda antara shaum dengan siam, tetapi paling tidak secara lulus sama. As-shaum wa siyam bermakna sawa, yakni al-irsyad. Jadi baik shaum maupun siyam itu memiliki makna yang sama, yakni al-irsyad, yang artosipun menahan diri. Jadi kalau nanti pulang panjenengan lihat beraneka warna ragam dan beragam angka-angka diskon, maka puasa kita itu akan teruji. Benar gak kemudian mulai hari ini atau sebagai Ramadan yang kita lampaui 13 hari, hari ke-14 ini, kemudian tingkat ngerem kita itu memang lebih piawai, kemampuan ngerem kita sudah lebih piawai, sehingga tidak semua yang kepingin itu dibeli, tidak semua yang kepingin diambil, tidak semua yang kepingin diminta kepada Allah. Jadi Allah mengajarkan melalui puasa itu bagi panjenengan kula sami untuk memahami kebutuhan, karena antara want or need itu biasanya manusia lebih senang ngebuat dibandingkan need, gitu kan? Sukanya itu di keinginan, kebutuhan atau keperluan, wabil khusus yang asasi itu kemudian menjadi lupa. Makanya Allah mengingatkan dengan puasa ini kebutuhan itu diingatkan. Orang puasa itu kan merasakan betapa butuhnya minum, benar tuh. Yang selama ini dianggap biasa. Minum itu sesuatu yang tiap hari kita lakukan, sehingga tidak ada yang kemudian harus kita wowi, nggak ada. Sampai kemudian, minum itu ya, masya Allah. Tapi ketika panjenengan puasa, sampai Rasul itu menyampaikan dalam hadis yang sangat masyhur ya, riwayat Imam Muslim, listo ini farhatan, kata Rasul. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama farhatun indal iftar. Kebahagiaan pertama bagi orang yang berpuasa adalah ketika dia bertemu dengan iftar. Apa iftar? Bukan. Maka semua orang puasa, laki-laki atau perempuan, beriman atau setengah beriman. Kalau setengah beriman jadi-jadian, maka semuanya pasti senang ketika ketemu buka, pasti. Sehebat-hebatnya majelis taklim kurma ini, bahkan majelis taklim kurma ajwa bermanabi, itu tetap kalau ketemu buka mesti senang. Bisa dipastikan tidak mungkin bunda-bunda beriman di depan saya ini, mukminah ini, ketika ketemu Anda kemudian merasa astagfirullah, cepat mana ya ini? Nggak mungkin, saya endel-endelnya jenengan nggak mungkin begitu. Apalagi yang nggak endel gitu kan. Jadi pasti kemudian kita ketemu adzan maghrib itu sowan. Loh ditanya kata bunda ya kan.
Maghribnya dinteni ya. Jam 5:30 istirahat titik gitu kan. Bahkan mencari channel radio yang paling cepat adanya ya. Bila perlu program televisi yang paling cepat ada. Sehingga ketika ketemu alhamdulillah. Efeknya apa Bu? Buahnya. Efek dari hamdalah itu Bu, termasuk bagi para wanita secara khusus nanti. Yang pertama, menambah bobot syukur panjenengan. Coba, ketika kemudian panjenengan meneguk 1-2 tegukan air di waktu buka, rasanya terus seperti itu. Rasanya wow. Dibanding kalau tidak puasa, jenengan tegak-teguk itu rasanya biasa. Tapi ketika puasa 1-2 teguk itu, makanya kemudian doanya setelah Bismillahirrahmanirrahim, gelet-gelet. Loh, masa begini? Zahabat Loma'u wabtalatil wasabakal ajru insya. Boleh Bu pakai Allahumma laka sumtu, tapi sebelum kita pakai bismillah boleh, kita pakai Allahumma laka sumtu boleh. Tapi setelah menunggu gelet-gelet zahabat loma. Karena zahabat loma wabtalatil itu artinya telah basah kamu. Para bunda yang dirahmati Allah, yaitu sampai kemudian hamdalahnya itu mantap kalau buka itu. Alhamdulillah, rasanya itu logo, bukan lego, bukan. Itu menambah apa rasa? Makanya bun, kadang mempuasai keinginan itu akan memperbesar rasa syukur ketika kita mendapatkannya. Mempuasakan keinginan. Contoh nih. Ustaz, saya tuh pengen beli kerudung itu Ustaz yang dipakai oleh Sterling Sungkar itu siren apa sterling? Siren yang dipakai Sterling Sungkar itu pada saat dampingi suaminya Mas Tenggulis itu, saya merasa itu cocok buat saya. Padahal ya wajah bedo, postur bedo, itu kan ukuran kepala bedo, sepingin delok ngono ayu ya mesti aku ayu. Oh ingin saya Ustaz. Ketika kemudian memuasakan keinginan, tetapi Ustaz, saya juga ingin membantu bareng-bareng majelis taklim Quran untuk kemudian urunan saran-saran buat anak-anak panti yang masjidnya biasanya kami pakai. Misal begitu tuh kan. Nah ini kan panti putri. Misal begitu. Maka ketika kemudian panjenengan mengerem keinginan, wis tidak apa-apa, saya ndak beli itu. Untuk Ramadan ini saya ingin ya Allah mendapat pahala yang berlipat-lipat dengan bareng-bareng urunan seluruh majelis taklim kemudian diberikan ke Pak Suryana kan untuk santri-santri itu. Misal begitu. Maka ketika panjenengan ngerem, itu kan ngerem dulu. Ngerem itu bahasa Jawa itu apa? Bahasa Jawa untuk mengendalikan keinginan apa? Ngempet gitu. Diempat dulu, maka ketika sebada Syawal panjenengan kemudian dapat angpau, nggak mungkin Bu ya udah gede dapat malam hari. Tapi kadang ponakan itu malam hari kita, ya udah pada kerja ponakan itu. Pak Le tiba-tiba ngasih nempelin amplop. Pak Le ini buat Pak Le, misalnya begitu, atau Pak D ini buat Pak D. Ketika kemudian jenengan buka ya, oh masya Allah, warnanya semuanya merah Bu. Ternyata kan itu uang monopoli, gitu kan. Ternyata benar-benar dan kemudian jenengan beli. Maka ketika jenengan ngempet sampai kemudian bisa beli, ketika benar-benar bisa beli apa yang panjenengan dulu inginkan, rasanya pasti bahagianya berlipat. Dibanding kalau pengen beli, kira-kira. Jadi bunda yang dirahmati Allah, ternyata puasa itu salah satu desain Allah, cara Allah untuk menambah bobot rasa syukur. Makanya rasanya buka itu tidak ada yang gak enak Bu ya. Dari mulai es teler sampai mangkoknya semua enak Bu ya. Semuanya dari. Lah di mana titik
letak kemuliaan seorang wanita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, Rabb kita ini adalah Rabb yang teramat sangat memuliakan para wanita dengan beragam cara, dengan beragam syariat. Contohnya syariat yang tidak umum. Contoh ya, bukan syariat, keadaan yang tidak umum di mana Allah dengan cara ini kemudian memuliakan wanita. Tapi sebagian ibu-ibu, sebagian bapak kemudian merasa ini kekurangan. Contoh yang mohon maaf ya, menstruasi. Ketika masuk bulan Sya'ban, tanggal berapa hari kemarin? 29 atau 30 ya? Anggap 30 ya. 30 Sya'ban, panjenengan sudah siap-siap nanti malam sahur. Bangun pukul 2. Ibu-ibu bangunnya pukul setengah 2 atau pukul 2. Maunya mempersiapkan makan sahur buat anak sama suami, buat dirinya sendiri. Tiba-tiba udah makan sahur, seneng bareng sama suami sama anak, memperbanyak doa. Karena waktu itu kan udah masuk 1 Ramadan loh. Sahur itu kan sudah masuk 1 Ramadan. Jadi jangan panjenengan hitungnya itu. Kalau saya sahur masuk Ramadannya itu pada subuh boten. Jenengan tarawihnya kapan? Malam. Besok puasa, besok pagi kan? Karena malam itu sudah masuk 1 Ramadan. Paham ya? Sebab dalam maghrib bulan Sya'ban akhir itu jenengan udah masuk Ramadan, makanya tarawih. Berarti dari mulai panjenengan ba'da maghrib itu sampai sahur, sampai jelang subuh itu sudah masuk. Lah ketika jenengan sahur, detik-detik jelang subuh, sekarang mungkin pukul 4:20 sekian. 4:20 sekian, ya, 20 sekian. Ketika kemudian 4:19, tiba-tiba panjenengan kedatangan tamu itu, sehingga tidak bisa puasa. Pertanyaan saya, seneng nopo belum? Itu normal dan itu menunjukkan keimanan. Jangan kemudian mau puasa, kedatangan halangan langsung alhamdulillah ya puasa, lumayan. Menunjukkan belum sedih. Ya Allah. Tetapi jangan diperturutkan. Karena kalau belumnya itu diperturutkan, setan masuk itu. Kenapa seperti itu? Bersebab datangnya halangan itu kan takdir Allah. Terus dan takdir Allah itu tidak ada yang jelek buat jenengan dan saya. Kalau dia sudah takdir pasti. Jadi ketika kemudian datang seperti itu, maka saya sarankan biasanya kepada para bunda, bun, kalau pas kedatangan tamu seperti itu di saat panjenengan sedang pengen beribadah secara optimal atau bahkan maksimal, maka ingatlah firman Allah di surah ke-992. Surah ke-9 ayat 9. Surah 9 apa Bu? At-Taubah. Surah At-Taubah. Yang surah ini At-Taubah. At-Taubah itu apa sih pun apa? At-Taubah. Taubat. Taubat. Di Masjid Nabawi itu di Raudhah itu ada Ustuwanatut Taubah. Ustuwana itu pilar. Ustuwanatut Taubah itu dari pilar dulu di mana ada seorang sahabat yang bertobat dengan mengikatkan dirinya di situ, yang ikat istri, suruh ikat sampai Allah mengampuni saya. Dia diikat di sana. Namanya Abu Lubabah. Sampai Allah maafkan. Nah, kita kembali ke sini. Maaf dalam lingkungan waktu-waktu. Batu-batu itu biasanya tidak boleh ceramah malam. Waduh. Baik. Jadi surah At-Taubah ayat 92.
Surah At-Taubah itu surah yang intinya tentang taubat seorang, bukan seorang ya, taubat dari 3 orang sahabat yang tidak ikut pertempuran Tabuk tanpa alasan. Tidak ikut perang Tabuk tanpa, padahal wajib militer. Dulu juga ada wajib militer. Wajib militer itu ditetapkan oleh Allah kepada seluruh penduduk Madinah ketika berhadapan dengan ancaman dari luar. Maka semua laki-laki di atas usia balik diwajib militerkan kecuali sebab-sebab syar'i yang melatar belakangi tidak ikut. Nah, maka di antara sahabat-sahabat itu ada yang bernama Ka'ab bin Malik. Siapa bu? Ka'ab bin Malik yang kemudian dijatuhi hukuman oleh Allah untuk tidak boleh ngomong dan diajak ngomong seluruh kaum muslimin di Madinah. Sanegoro tidak boleh ngomong dan tidak boleh ngajak ngomong, dia harus diam selama berapa lama tanpa batas waktu. Jenengan masuk majelis taklim dari mulai berangkat sampai pulang orang disopot, orang diajak ngobrol gimana? Mungkin kalau di majelis taklim kurma ya biasa bu ya, karena waktunya cuma 1 jam 1,5 jam. Tapi kalau kemudian jenengan tidak diajak ngobrol usah Kediri 1 hari saja itu pasti sudah iksan. Sampai kemudian akhirnya taubatnya diterima oleh Allah setelah 50 hari sebagian hibur baru. Nah, di dalam surah ini di ayat ke-92 Allah mengkisahkan tentang orang-orang yang tidak bisa ikut perang, namanya perang Tabuk. Perang Tabuk dan Tabukan bisa dibuat. Tabuk itu nama wilayah 600 km di atas kota Madinah, di utara dan kalau dipindah. Jadi ada beberapa orang yang ingin derek pertempuran Tabuk tapi tidak punya kendaraan. Coba berbayangkan ya. Dulu bertempur itu biayanya sendiri-sendiri. Coba bayangkan. Biayanya sendiri-sendiri. Untuk pertempuran jarak jauh seperti itu, ke Tabuk, ke Khaybar, Mu'tah, itu mereka harus bawa kuda sendiri, biayai sendiri, padahal untuk bela negara. Itu kalau terjadi hari ini protes kan? Mewakili negara dalam SEA Games, Asian Games, Olimpiade, berangkat duitnya dulu. Nginep dewi, bayar dewi, maaf dewi, gimana? Jadi berangkat kan? Orang, wong kita itu. Tapi sahabat-sahabat hari itu, masya Allah, berangkat pakai duit sendiri, kuda sendiri. Saya itu mau minta wedan saya itu suka. Bukan sama Allah tuh. Berangkat pakai biaya sendiri, di backup sendiri, macam-macamnya. Nggak bisa berangkat nangis. Nggak bisa berangkat nangis. Kita lihat ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Dan tiada dosa, sampai Rasul bilang begitu. Jadi beberapa sahabat, ya Rasul, dalam daerah ini kagungan alat transportan gebotan yang punya itu kok nanti gantian, kami naik dia turun, dia naik kami turun, seperti perang Badar. Padahal itu setiap onta itu sudah gantian per onta 3 orang.
Nah kalau ada tambahan lagi kan peronta bisa 4 orang kasihan, gantian kan. Maka Rasul kemudian mengatakan, lah, enggak. Ketika Rasul mengatakan, mohon maaf gak bisa Pak ya, mohon maaf gak bisa Mas ya, mereka nangis. Ya Allah, kami ini pengen beribadah padamu melalui tim jihad ini. Hanya karena kami miskin ya Allah, nanti gak bisa ya Allah. Karena kami gak punya kuda, kami gak bisa berangkat nangis. Maka Rasul mengatakan, tidak ada dosa bagi kami. Ya buat para sahabat bukan masalah dosa saja. Mereka yakin bahwa mereka tidak berdosa, tapi lebih dari itu yang mereka harapkan adalah syahid di jalan Allah. Makanya para sahabat itu ketika dalam peperangan kalimatnya cuma 2, bukan merdeka atau mati. Kalimatnya isyarimat atau syahid, hidup mulia atau syahid di jalan Allah. Maka di dalam ayat ini disampaikan, dan tidak ada dosa bagi kalian ya orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan. Ya Rasul, masa tidak ada kendaraan buat kami ya Rasul? Aduh Mas, mohon maaf, dari 1 unta sudah gantian 3 orang nih. Nah kalau jenengan tambah sekian banyak orang kan kasihan untanya dan kasihan yang jalan, berarti lebih lama kan Bu gantian. Padahal mau perang, jaraknya jauh, berarti butuh kesiapan fisik yang luar biasa. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan seperti itu, aku tidak memperoleh. Akhirnya mereka pulang dalam keadaan menangis ketika Rasul mengatakan, lah saya tidak memperoleh kendaraan untuk membawa panjenengan ya Pak, mohon maaf ya. Nangis. Tidak ikut perang yang di sana bisa mati itu loh nangis. Bukan tidak ikut rekreasi, bukan. Iya, monggo sarang-sarang rekreasi ini, yuk jo, ya. Bayar pinten Bu, anu Bu, 300.000. Ya Allah Bu, tidak punya cuma 50. Mohon maaf Bu, nggak bisa ikut. Nangis, ya Allah mau ke Jogja aja nggak bisa ya Allah. Nggak begitu. Levelnya para sahabat itu ketika mau berangkat jihad, yang di sana bisa mati, yang harus meninggalkan anak istri, itu bisa nangis. Karena mereka tahu bahwa ini adalah jalan mulia yang setiap kaki berjalan itu pahalanya terus dilimpah ruahkan oleh Allah jihad itu. Makanya kemudian mereka menangis gitu ya. Ketika Rasul mengatakan, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian. Lalu mereka kembali, ya. Alaihi tawallu wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazan. Jadi dan kemudian mereka kembali sedang air mata mereka terus bercucuran karena sedih. Sedih gak bisa mensumbangsihkan potensinya buat Allah, buat Rasulnya, buat negaranya. Itu nangis. Mene pengajian Ibrahim, alhamdulillah malah gitu. Ini ustadznya malah tekor. Alhamdulillah mulai cepet ya. Malah kemudian sedih, waduh gak jadi dapat tambahan ilmu lagi. Meskipun tetap berpahala. Nah ini kita kaitkan dengan pemulihan wanita sekarang. Ayat ini pakai metode apa? Kias. Kias ilat, kias sebab, kias sabab. Kias sebab dan kias ilat itu yang menjadikan bangunan hukum tegak. Bagaimana mengkiaskannya? Ya, tadi saya sampaikan pada ibu-ibu. Ketika panjenengan kok sudah jam 4:19, tiba-tiba kedatangan halangan, itu kan bukan keinginan kita. Keinginan kita kan harus berangkat puasa, gitu. Tiba-tiba kedatangan itu, maka apa yang terjadi? Ketika kedatangan itu panjenengan gimana? Panjenengan sedih, gitu betul? Panjenengan sedih. Maka ketika panjenengan sedih, apa kata Rasulullah SAW dalam hadis ini? Jadi ayat ini dijelaskan oleh Rasul di dalam hadis yang panjang. Salah satu kalimatnya begini. Dan ada di antara teman-teman kalian kata Rasul yang dia tidak ikut kita berpanas-panas ria, menaiki bukit dan menuruni lembah, tidak berdingin-dingin di malam hari terterpa air gurun, angin gurun, tetapi mereka mendapatkan pahala yang sama dengan kita. Siapa itu? Orang-orang yang ketika mau berangkat
tidak mendapatkan alat untuk memberangkatkan mereka, padahal hati dan fisiknya sudah benar-benar total kepada Allah. Maka bagi orang-orang ini pahalanya orang melu perang, orang melu mampu, orang melu kesel, tapi dapat pahala dari orang-orang yang berjuang juga. Dapat pahala seperti orang-orang yang itu kiasnya, Bu. Maka ketika panjenengan sudah mancak pengen poso, mempersiapkan diri yang terbaik, sahur, macam-macam pokoknya saya akan puasa. Tiba-tiba kedatangan halangan, dengan sedih sampai mungkin ada yang nangis mungkin, atau minimal dikasih ini lalu kasih air sedikit. Ketika kemudian panjenengan sampai sedih, ya Allah, padahal sudah saya niatkan hari ini, ya Allah, saya akan pegang mushaf saya buka lembar demi lembar. Kalau saya sudah mengestimasi Mas buka nanti menu yang saya akan konsumsi juz 2, maka saya berjanji untuk menghabiskan minimal 2,5 juz Al-Quran biar lebih dari juz 4. Juz 4-nya 2, juz Al-Qurannya 2,5. Udah diazamkan gitu, disiapkan gitu, datang halangan. Maka panjenengan sudah dapat pahala 2,5 juznya. Enak tau? Halo? Gitu loh Allah itu. Tapi ya jangan kemudian ketika datang alhamdulillah lumayan pahala itu orang usah mau coba itu. Syaratnya harus apa? Syaratnya itu digelar. Ya Allah, padahal nggak pengen ya Allah. Nanti sudah saya program bahkan dengan sudah membuat menu ibadah. Biasanya kalau ibu-ibu nun jauh di sana, ibu-ibu nun jauh di sana itu ketika Ramadan yang muncul menu bukan, menu takjil, menu sahur. Tapi buat bunda-bunda majelis taklim kurma yang muncul menu ibadah. Jadi menu ibadah hari pertama apa bu kemarin? Hari pertama menu ibadah yang paling istimewa apa? Ramai. Emangnya ramai jaringan berapa kan? Enggak istimewa. Kalau ada bunda yang menjawab 43 Ustaz, wah ini keren. Itu ditarim bu, tarim. Di Yaman. Ditarim di Yaman itu 43. Sebagian mahal gitu ya. Jadi menu istimewa kita siapkan. Baca Quran sudah kita siapkan. Pokoknya minimal 2 juz per hari. Saya kapan hari di hari keempat itu, insya Allah hari keempat ingat saya di Masjid Alam Amin Beringin Banda Selari. Itu saya tanya anak-anak, dapat 4 hari. Saya tanya pertama, kamu dapat berapa? 4 juz Ustaz. Alhamdulillah hari keempat dia dapat 4, berarti minimal 4 juz per hari 1 juz. Setelah itu saya tanya sampai kemudian angka yang saya tanya itu paling banter kalau nggak salah 11, dapat 11 juz hari keempat. Maka pada saat kemudian saya tanya lagi, siapa di antara kalian lebih dari 11? Ada 2 anak yang angkat. Kamu berapa anak? 14 juz. Saya sudah deg karena waktu itu saya baru dapat 7 juz. Masya Allah 14. Saya tanya lagi, yang lain kedua, kamu dapat berapa? 20 Ustaz. Allah. Ini berarti per hari 5 juz. Langsung saya suruh maju, saya kasih. Nanti jaringan kalau dapat, sekarang hari berapa? Kalau ada yang dapat 31 juz, saya dapat saya. Dari siji ya, 30 tambah 1. Jadi istimewa. Harus ada yang istimewa yang memang sudah kita desain, kita sudah planning. Nanti kalau Ramadan saya akan melakukan ini. Itu namanya niat sudah jadi amal. Enak kan? Niat sudah jadi amal. Bersebab apa? Kita udah niatin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jatuh mani itu penghalang dalam usul fikih. Jatuh mani penghalang, namanya halangan tadi.
sehingga panjenengan tidak bisa melakukan apa yang sudah diprogram direncanakan, maka panjenengan sudah dapat pahalanya. Makanya niat itu penting. Bersebab ketika niat itu tidak menjadi amal, tapi karena benar-benar kita upayakan, panjenengan sudah dapat. Itu kemuliaan yang diperoleh wanita dari Allah. Tetapi tetap berikhtiar. Untuk apa? Tidak kemudian, oh berarti aku untuk rencanaku ABCD untuk KB pahala. Bukan begitu. Itu ciri orang yang memang gak sungguh-sungguh dengan rencana. Ketika kemudian tertutup jalur ini, jalur puasa, jalur sholat, maka panjenengan mencari jalur-jalur lain. Karena mumpung masih Ramadan, bersebab nanti kalau sudah di luar Ramadan pun, puasa panjenengan bisa digantikan. Tapi suasananya kan sudah beda, ruhnya udah beda. Mengkodok puasa itu ruhnya udah beda. Kemarin Ustaz Syafiq Basalamah pulang dari umroh, saya lihat di rekaman video santrinya. Ketika beliau pulang dari umroh, nyampe di Cengkareng, Bandara Sultan, beliau masuk ke sebuah ruangan, divideokan memang dengan sengaja. Beliau minum membatalkan puasa di siang hari. Saya acungi jempol beliau, karena beliau mengajarkan apa yang Rasul pernah lakukan di Fathu Makkah. Jadi pada saat Fathu Makkah itu, Rasul dan para sahabat dari Madinah menuju Makkah untuk proses pembebasan Makkah. Di tengah perjalanan yang terik panasnya luar biasa, beberapa sahabat mempertahankan puasanya, kan pas Ramadan. Beberapa sahabat yang lain kepayahan. Maka Rasul melihat yang paling lemah, yang kepayahan. Beliau langsung minta kirban. Ta'am, hadihil kirban. Ayo, sini. Kirban, dzalika kirban, ambil kirban. Setelah itu kemudian beliau meminumnya, dibuka mulut kirban dan meminumnya di atas unta. Itu siang hari Ramadan. Agar supaya yang tidak kuat itu mengambil rukhsah Allah dan tidak malu. Karena mengambil rukhsah itu bukan aib. Yang tidak mengambil rukhsah pasti imannya lebih tinggi bodoh. Nah begitu caranya menyimpulkan. Jadi Rasul langsung minum di atas unta. Ramadan tengah hari. Untuk apa? Untuk tidak memberatkan umatnya. Ini rukhsah dari Allah kok. Kalau bepergian lebih dari batas jarak qasar sholat, maka boleh membatalkan. Akhirnya beberapa sahabat yang sudah kecapean dihitung oleh. Nah kemarin kita safir itu kan bawa jamaah ratusan, jamaah umroh yang tidak semuanya kuat ketika puasa, naik pesawat 10 jam, naik kendaraan dari Madinah ke Jeddah 6 jam. Hanya beliau nyampe Cengkareng minum agar tidak memberatkan umat, agar tidak memberatkan hamba-hamba Allah. Rasul itu begitu. Rasulullah itu kalau berkaitan dengan umatnya dipilih yang paling ringan. Tapi kalau buat diri sendiri pilih yang paling berat. Maka imam-imam sholat tarawih itu sebaiknya begitu. Kalau sholat buat dirinya, wajar tidak apa-apa, senikmat-nikmatnya sudah. Tapi kalau bersama jamaah, kenapa sih imam sholat itu kadang harus nengok ke belakang untuk mengetahui ada ibu sepuh, ada anak-anak, sehingga menyesuaikan kadarnya, sehingga ya paling panjang misalnya stabilisme, melihat belakang. Atau kalau baca ayat-ayat non juz amma, panjenengan pernah sholat di Baitur Rahman, penanggungan. Itu semua ayat yang dibaca adalah surah-surah panjang, tapi diambil ayat pendeknya, ayat penggalan ayat, gak panjang, jadi berasa ringan. Tidak kemudian dibaca panjang sampai saya pernah lihat itu makmumnya sudah begini, Iya, beberapa makmum sudah giut-giut, aduh. Kalau begitu kan udah gak menikmati sholat. Jadi kalau bersama dengan jamaah ringankan.
Ringankan bukan kulhu aja semua jadi kulhu gitu. Maksudnya ya standar lah. Seperti tadi waduha, sabi isma, atakasur ya paling kayak begitu. Jadi Rasulullah itu begitu. Kalau buat umatnya diambil yang ringan. Kalau buat diri sendiri pas sholat dewean, jangan sampai sholat dewean cenderung sholat di depan manusia panjang. Bahaya. Bisa lihat. Jadi budaya dirahmati Allah itu Rasulullah mengambil Rasul. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat ini bunda, maka bagi bunda-bunda yang sedang berhalangan untuk menunjukkan bahwa kondisi panjenengan bisa mulia sebagaimana ayat ini, yang pertama munculkan sedih. Ya Allah, tidak bisa ibadah. Yang kedua munculkan apa? Kesungguh-sungguhan untuk mengambil apa? Ibadah-ibadah lain yang kalau kita dalam keadaan kita jenengan dalam keadaan berhalangan, panjenengan bisa mengakses ibadah-ibadah itu, pintu-pintu ibadah itu. Ketika panjenengan berhalangan, boleh nggak Bu ngirim dikir? Boleh nggak Bu membaca Al-Quran tanpa mushaf? Boleh nggak Bu bersedekah? Boleh nggak Bu mendatangi rumah ustadznya bawa apel 5 kilo? Boleh. Jadi ambil ibadah-ibadah yang masih tetap bisa kita akses dengan sungguh-sungguh. Itu berarti jenengan layak masuk ke sini. Jadi para sahabat tadi itu ketika Rasul bilang, aduh tidak ada kendaraan ya mas. Coba Rasul masa itu nggak bisa dipakai 4 orang 5 orang? Tidak bisa mas, ontanya begini. Coba Rasul saya tak coba nyari tetangga pinjam onta nggak ada. Jadi mereka sudah mengupayakan secara maksimal. Jenengan juga begitu. Kalau kemudian pas kedatangan halangan, jenengan harus memaksimalisasi pintu-pintu ibadah yang masih bisa diakses. Aduh, nggak bisa sholat ya. Ya sudah nggak bisa sholat berarti apa? Wirid dzikir, baca Quran meskipun debatable kalau baca Quran menggunakan handphone, gitu kan? Karena suhuf itu kan lembaran-lembaran, mushaf itu jamak dari suhuf. Lembaran-lembaran yang bisa dimakna atau bermakna itu kertas itu dulu pelepah kurma. Tapi sebagian ada yang memang mengharapkan, memang nggak boleh karena sama saja dengan ustaz-ustaz begini. Allah a'lam bishawab, panjenengan bisa mengambil ya paling nggak hafalan jenengan kan bisa diulang-ulang. Rata-rata bunda majelis taklim kurma ini kan hafalannya paling nggak 13 juz ya. Juz pertama sudah ada yang hafal Al-Fatihah. Ini maksudnya. Ini para bunda yang dirahmati Allah itu ya. Jadi syaratnya apa Bu? Sedih atau nyesel, sedih atau lebih tepatnya. Yang kedua, tetap bersungguh-sungguh mengakses ibadah atau melakukan ibadah yang masih bisa diakses ketika kita berhalangan. Mendoakan keluarga itu masya Allah. Jadi gini, konsep puasa itu dari sahur ini waktu yang mustajabah untuk berdoa, waktu mustajabah berdoa. Bahkan waktu yang teramat sangat mustajabah untuk mohon ampunan itu sahur. Sebagai itu ada puasa, waktu puasa sampai buka. Selama berpuasa ini doa-doa kita mustajabah. Ini mustajab. Sampai kemudian di waktu bukan. Apakah ini hanya berlaku untuk orang yang sedang berpuasa? Bukan. Gimana Pak Ustaz? Sama dengan ini loh Bu. Al-Hajjul Arafah. Haji itu Arafah. Arafah itu tempat jamaah haji ngapain? Wukuf. Langit pintu langit dibukai semua oleh Allah. Sehingga doa-doa itu nggak pakai lewat malaikat ABC, langsung terus sudah ke atas. Pertanyaan saya, apakah kemudian itu hanya berlaku bagi yang berhaji Bu? Bukan. Bahkan kita yang di tanah air itu berlaku. Sama dengan waktu puasa itu, dia tidak hanya berlaku bagi orang-orang yang sedang puasa, tapi orang yang berhalangan pun kemudian itu berlaku waktunya.
saya sarankan bila perlu list doa panjenengan, di list. Panjenengan kita punya kebutuhan apa betul? Punya hajat atau enggak? Hajat panjenengan dalam hidup sedikit, pertengahan banyak. Loh kan, bukan banyak atau udah dua gitu. Hajat kita itu banyak. Hajat minimal dan pokoknya. Hajat minimal dan pokoknya itu kita bersama keluarga kita, iman Islamnya istiqomah hingga ujung kehidupan kita. Hajat-hajat yang lain boleh ditumpangkan. Ya Allah, genteng bocor ya enggak Pak. Ya Allah, pagar mulai lumpuhan ya enggak Pak. Ya Allah, nastarnya belum kebeli ya Pak. Cuma beban. Maksud saya doa-doa di list itu yang penting-penting. Kalau panjenengan sedang, ini kan saya sedang batuk pilek, itu hampir setiap doa itu saya akhiri dengan Allahumma Rabbanas adhilil ba'sa iswi itu kadang saya baca panjang iswi sembuhkan ya wa anta syafi, dan Pak dalam maha penyembuh, saya rasakan Pak maha penyembuh. Sehingga saya banyak merasakan, saya yakin jenengan juga banyak merasakan keajaiban selama puasa. Banyak doa-doa kita yang rasanya Allah, dasarnya Allah. Jadi para muda yang dirahmati Allah, itu ya, gunakan kesempatan pintu-pintu yang masih bisa panjenengan akses. Ya. Doakan teman-teman, teman-teman duanya namanya ibu-ibu kan. Kalau di Facebook itu maksimal 5.000, jenengan kan nggak nutut itu ya, Facebook nggak nampung. Jenengan mungkin harus buat 3 akun untuk punya banyak sahabat. Jadi ketika kemudian ibu-ibu itu punya banyak teman, maka kesempatan panjenengan untuk meraih pahala sebanyak mungkin dapat di tempatnya di sana. Mendoakan teman-teman panjenengan. Pernah memfatihai secara khusus. Maksudnya membaca surah Al-Fatihah ya. Kemudian kita bilang begini, ya Rabbi, jika Engkau terima bacaan surah Al-Fatihahku ini, maka jadikan kebaikan dan pahalanya untuk turunnya hidayah buat sahabatku si A misalnya, tetanggaku si B. Daripada dongkol, jengkel, mending doakan. Ya Allah, tetangga saya Ustaz, ceweknya itu lebih standar. Apapun Ustaz dikomentari, maka jenengan daripada begitu mohon kepada ya Allah, sungguh panjenengan adalah sang pemilik hati tetangga saya, namanya Bu ini Allah, itu cerewetnya ya Allah, setengah mati ya Allah. Jadi kalau ketemu coba ya Allah, mending curhat pada Allah Bu. Tidak berdosa jenengan ngomong gitu pada Allah. Berdosa kalau ngomong itu pada manusia. Tapi kalau ngomongnya pada Allah nggak berdosa, udah tumpahkan saja, dan ujungnya ya Allah, jadikan usianya pendek. Jangan berdosa dengan jangan. Ya Allah, berkahi beliau. Ya Allah, jadikan kesenangannya ngomong menjadi kesenangan ngomong yang baik, ngomong yang penuh dengan manfaat. Misalnya, wah, keren. Jadi mendoakan sesuatu yang kita tidak menyukainya untuk kemudian berubah menjadi lebih baik. Bila perlu, doakan sak kampung atau sak perumahan. Saya itu biasanya berdoa sama jamaah subuh sama maghrib. Kami khususkan ya doa ini ya, untuk seluruh warga perumahan kami. Saya sebut nama perumahan saya, tapi nggak saya sebut nomornya, kalau semuanya perumahan. Setelah itu Allahumma anzil alaina sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, turunkan pada kami semua ini ya Allah, perumahan ini ya Allah, sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh. Hak, insya Allah pasti panjenengan akan mendapatkan ribon dari doa itu buat panjenengan sendiri. Itu akan dipantulkan oleh Allah dan kemudian kita mendapatkan. Jadi banyak-banyak mendoakan orang, itu akan menjadikan panjenengan termuliakan di saat di bulan Ramadan ya, bersebab doa-doa kita. Yang ketiga karena yang pertama tadi nyesel, sedih, yang kedua mencari pintu-pintu untuk mengakses
ibadah yang kita masih diperbolehkan? Oh, saya kaget. Ibu bilang geser, saya mau geser kemana lagi? Ternyata ibu mau keluar harus geser gitu. Yang ketiga, para bunda yang dirahmati Allah, setelah kita merasa sedih, kemudian yang kedua bersungguh-sungguh mencari ibadah-ibadah yang kita masih boleh mengaksesnya. Yang ketiga pun, gunakan waktu-waktu atau gunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindari, kalau tadi kan melakukan, menghindari apa-apa yang bisa menjatuhkan kita pada kebinasaan. Itu yang bisa memuliakan wanita bisa Allah. Bun, menurut panjenengan definisi ibadah itu apa? Ibadah. Bun, apakah menjalankan perintah Allah? Halo? Menjalankan keseluruhan apa yang Allah perintahkan dan tetapkan serta menjauhi apa yang Allah larang. Berarti menjauhi apa yang Allah larang itu berpahala atau enggak? Halo Bu? Kamu jangan begitu loh, kita ngikut Allah. Ya sudah, Allah saya gak akan begitu. Dapat pahala Bu? Gampang. Coba dengan bayangkan sekarang ya. Jangan dalam keadaan berhalangan. Boleh sholat? Halo Bu? Tidak boleh. Kamu gak boleh sholat, kita nurut pada Allah, dapat pahala nggak? Di saat itulah gak sholat itu dapat pahala. Clear Bu? Saya tuh sampai bayangkan, Masya Allah, wanita dia semulia itu nggak sholat karena Allah dapat pahala. Nggak sholat bersebab Allah memerintah. Bukan nggak sholat kemudian senang tadi itu enggak. Ya Allah saya pengen sholat, pengen baca Quran, tapi karena panjenengan yang meminta jangan sholat tanpa saya nurut ya Allah, saya nggak akan sholat. Lu nggak sholat itu dapat pahala. Karena definisi ibadah itu melaksanakan perintah dan menjauhi. Maka ketika Allah memerintahkan atau ketika Allah meminta panjenengan menjauhi sesuatu, melarang panjenengan melakukan dan jenengan nurut, itu namanya ibadah. Orang oleh sholat gak sholat itu namanya ibadah. Apa salah satu ibadah para wanita? Orang sholat. Enak kan Bu? Orang sholat karena Allah yang memerintah. Ya Allah, bukan karena tidak sholatnya, tapi karena Allah yang memerintah. Karena Engkau memerintahkan tidak boleh sholat, aku nurut ya Allah. Karena panjenengan memerintahkan tidak boleh puasa, aku nurut. Makanya di poin keempat, poin keempat itu kata kuncinya pada ridho, pada perintah dan larangan Allah. Ridho. Ya Allah, menirnya kok ya datang halangannya. Tapi kalau hari raya sih, kalau di lapangan kan memang disurahkan datang semuanya. Kalau mungkin di masjid agak kikuk gitu ya, meskipun sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak boleh. Kikuk, sehingga kemudian ketika datang halangan di tanggal 29 Ramadan, misalnya 29 hari bulan, mau masuk hari raya tiba-tiba datang halangan. Ya Allah, mau sholat besok ya kok berhalangan. Padahal karena saya baru loh ya Allah, kan orang muslim roh. Jadi ketika kemudian kita itu nyeselnya bersebab itu ya dapat pahala. Tapi kalau kita nyesel itu bersebab kita nggak bisa sholat bareng sama anak sama cucu, tapi kemudian kita akhiri habis dari Allah ya Allah. Ini berarti memang keputusan panjenengan dan insya Allah baik bagi saya, maka ajari saya untuk mengambil hikmahnya. Saat itu kemudian jenengan dapat pahala berlima. Itu enaknya begitu, mulianya wanita. Sampai tidak sholat dapat, tidak puasa dapat. Bersebab kita tidak sholat karena mengikuti perintah orang sholat. Iya, belum sholat. Amat dipanjenengan melarang. Jadi bunda yang dirahmati Allah, itu beberapa poin penting
berkaitan dengan Ramadan. Dan tadi sudah saya sampaikan, puasa-puasa itu harusnya tidak boleh lama. Antum kata Bunda. Baik, masih ada 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Monggo Bunda. Tes boleh Bunda? Iya, iya. Bagaimana seorang wanita menyikapinya? Apakah bisa seorang wanita yang sudah berharapan mendapatkan pahala itu? Sangat bisa. Persis seperti yang tadi dijelaskan di awal. Ketika seorang bunda berharap mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kan kalau menyebut Lailatul Qadar nggak bisa pakai kata malam, ya. Malam Lailatul Qadar itu berarti malam Qadar. Ketika kemudian panjenengan ingin mendapatkan pahala senilai khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, sudah ditata niat, sudah ditata programnya, rencana. Nanti saya akan iktikaf di Masjid Al-Ikhlas dan saya nanti akan iktikaf di Baitul Rahman, saya nanti akan iktikaf di Masjid Agung. Ternyata hari halangannya datang. Maka jika panjenengan tadi dari mulai awalnya sedih, setelah sedih apa? Bersungguh-sungguh mencari pintu-pintu amal lain yang masih diperbolehkan, sampai kemudian ujungnya ridho. Kalau semua itu tadi dipenuhi, bunda tetap dapat malam-malam di Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu, panjenengan meskipun di rumah wirid, zikir, baca Al-Quran yang sudah dihafal, dungani bujuni anaki, pandang wajah suami yang keluar iktikaf sama anak ke masjid. Ya Allah, berkahi pasangan hidup itu ya Allah. Meskipun saya sebel ya Allah sebenarnya, tapi ya tolong ya Allah, berikan kemuliaan, tingginya derajat, cahaya hatinya, demikian pula dengan buah hati kami. Sudah kan, Masya Allah. Jenengan itu bisa di rumah dalam keadaan tetap di rumah, wirid zikir sepanjang waktu hingga matla'il fajr, hingga matahari muncul, matahari menyala cahayanya. Sampai begitu, jenengan di rumah aja. Boleh Ustaz sambil ngemil, boleh. Astagfirullahaladzim, belum terus. Itu kemuliaan wanita. Mulianya wanita itu bahkan tidak berangkat iktikaf di masjid, cukup di rumah tetap berhak mendapatkan kemuliaan Al-Qadar bersebab niat yang sudah dipasang. Tapi kalau sebelumnya nggak ada niat, nuntut Allah ya nuntut apa? Nggak niat iktikaf, nggak niat ngejar Al-Qadar dengan ibadah, tiba-tiba kemudian pas datang halangan, ya Allah ini saya dapat Lailatul Qadar loh menurut saya. Jadi di malam itu kita sedang ngapain, itu juga menentukan. Karena dapatnya kan kita nggak tahu di tanggal berapa di hari itu. Karena bunda Allah. Bagaimana Bu? Iya Bu. Aturan dengan terjemahannya. Iya, benar. Nah, kalau seandainya lagi halaman, boleh nggak kita baca terjemahannya saja? Iya. Ini pertanyaan yang sangat bagus Bu ya. Mayoritas ulama membolehkan. Mayoritas ulama, jumhur membolehkan. Kalau kemudian ada terjemahannya karena teranggap bukan mustahil. Ada terjemahan, tapi terjemahan bukan apa? Ini saya mempunyai pendapat itu. Termasuk diputuskan Majelis Takzim Muhammadiyah juga membolehkan ulama. Kata bunda ini. Allah Allah. Gitu. Iya. 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 Ini pertanyaannya jitu-jitu hari, tajam-tajam. Jadi dikenal di jamaah kita, khususnya Indonesia.
itu ketika berangkat umroh atau haji mencari cara agar supaya pada saat di sana tidak halangan itu tidak datang. Padahal halangan kan takdir. Baik, maka menyikapi itu bahkan para ulama pun terpecah jadi dua. Tapi saya ambil yang dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia membolehkan penggunaan obat penahan hadirnya haid bersebab ibadah ini beda dengan ibadah-ibadah lain. Sholat tiap hari jenengan melakukan, puasa panjenengan tiap tahun melakukan, dan tanpa hal-hal yang bersifat istita'ah. Istita'ah itu maksudnya istita'ah amaliyah. Kalau haji pun ngantri di Kediri kalau daftar sekarang 29 tahun ya. 29 tahun. Ada haji plus 45 tahun. Ada haji furoda, berangkat langsung tapi deg-degan karena visa mepet. Ada haji tanpa masa tunggu, sekarang bisa pakai visa kerja atau pakai iqamah. Tapi bayarnya 400 juta. Apalagi yang di Jakarta itu, yang putranya seseorang titik-titik itu, birunya itu TMT atau M apa? HTM, haji tanpa masa tunggu. HTM, haji tanpa masa tunggu 960 juta. Jangan baca di Google. Haji furoda termahal di Indonesia 960 juta. Nah, siapa yang kemudian tabungan saya itu nggak pernah terisi? Aduh, terisinya itu ya bagi saya pokoknya cukup itu aja, sudah senang saya. Matur subhanallah ya Allah. Itu untuk bayar 960 juta. Jadi sehingga dengan syarat-syarat yang seperti itu, keadaan-keadaan seperti itu, Majelis Ulama Indonesia menyebut ini darurat, sehingga boleh menggunakan obat tersebut. Tapi kalau Ramadan kan ada darurat, wong kita di luar Ramadan bisa ganti loh. Ayam ukhra di hari selain Ramadan kita ganti. Terus kalau di bulan puasa seperti itu tidak ada satupun ulama yang mengiyakan itu. Tapi kalau untuk haji atau umroh bersebab daruratnya tadi itu, untuk berangkat lagi itu tidak gampang. Banyak syarat, banyak hal, banyak. Sehingga posisi itu menjadikan daruratnya hukum. Dan ketika darurat hukum itu di hal mansur, maka dia membolehkan hal yang pada awalnya diharam. Itu budaya Allah. Baik, ini masalahnya hadiahnya satu yang tanya 3. Apa dibagi per 200 halaman Bu ya? Ini 600 halaman. Kasih pertanyaan ya. Baik, pertanyaannya mudah, gampang. Angkat tangan yang paling cepat. Baik, atau dilihat yang paling cepat angkat tangan. Tadi saya sampaikan berkaitan dengan hamba-hamba Allah yang menangis. Halaman berapa ya Pak? Surat apa Pak? Loh, gini sambil ngomong semua ini gimana? Wah nggak sido. Siapa sahabat yang masuk dalam bahasa surah itu namanya? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Ka'ab bin Malik, Masya Allah. Maju dulu, keren ya Bunda ya. Alhamdulillah, Ka'ab bin Malik. Pasti suaminya Pak Malik jangan? Oh enggak? Kok ingat gitu? Oh Pak Ari. Barakallahu fi. Dan saya ulangi kiberkan sami-sami Bunda. Alhamdulillah, demikian Bunda dirahmati. Oh hadiah kedua ini Bu, mau Bu? Saya nggak mau Bu ya. Para Bunda dirahmati Allah, kiranya ada kebaikan yang bisa kita dapatkan dari materi yang tidak panjang ini, dan ada manfaat ilmu yang kemudian Allah menguatkan kita untuk mengamalkannya secara istiqomah. Saya mohon maaf jika ada kata salah dalam pemaparan penyampaian, dan di bulan Ramadan yang penuh kemuliaan ini mohon saya dimaafkan jika pernah menyakiti hati panjenengan, pernah membuat tidak nyaman dan seterusnya. Kiranya panjenengan dengan lapang hati memaafkan keseluruhannya.
Kiranya Ramadan kita Ramadan yang diterima, puasa kita, salat kita, rukuk kita, sujud kita, tadarus kita, hingga menjadi Ramadan terbaik di antara Ramadan yang telah pernah kita temui. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث